Saya mau tanya teman-teman, silakan jawab ya. Siapa di sini yang selama jalankan LWG tidak pernah ditolak sama sekali? Ya nggak mungkin dong Anda chat ya, karena kan saya tanya siapa yang nggak pernah ditolak. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini pertanyaan salah. Pertanyaan yang lebih tepat itu adalah siapa yang selama jalankan LWG yang pernah ditolak. Nah itu dia. Silakan jawab, silakan jawab. Silakan di chat ya. Siapa di antara teman-teman yang jalankan LWG yang pernah ditolak? Oke, ada yang semangat jawabnya. Saya, Pak. Oke. Oke, ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Siapa di antara teman-teman sekalian, ya. Oke, siapa di antara teman-teman sekalian yang ditolaknya itu lebih banyak daripada yang say yes. Yang say no itu lebih banyak daripada yang say yes. Silakan jawab. Oke, saya lebih semangat lagi ya. Kok ditolak itu kok happy ya teman-teman ya. Bagus loh kalau Anda ditolak dan Anda bisa tetap happy, itu baru mental apa ya, pejuang ya, warrior. Oke. Nah, jadi ya dari pengalaman teman-teman sekalian, dari pengalaman saya, dari Pak Leo dan para leader-leader MLM dimanapun juga, bukan hanya di MLM, di bisnis manapun juga, kalau Anda baca biografi orang-orang sukses, jawabannya sama dengan yang Anda jawab. Gitu. Artinya, Anda boleh lega. Artinya, sekali lagi bahwa penolakan itu bukan sesuatu yang jelek. Ya, karena semua orang mengalami penolakan, siapapun juga. Jadi Anda nggak usah stres, aduh gimana ya Pak ya, yang tolak kok lebih banyak daripada yang terima. Ya terima aja, itu hal yang wajar karena semua orang mengalaminya ya. Anda lihat tadi kan, semua orang bilang saya, termasuk saya juga gitu loh. Ya, yang menolak itu lebih banyak. Kita udah belajar selama ini bahwa 80% orang akan bilang no, 90 sampai 80%. 80 sampai 90% yang say no, 20% yang say yes. Ya paling statistik bisa dinaikin dikit lah, ya mungkin 70% yang say no, 30% yang say yes. Tapi tetap jumlah yang menolak itu jauh lebih banyak daripada yang menerima, yang say yes. Dari angka ini kita juga belajar satu hal, bahwa penolakan itu tidak bisa dihindari. Jadi Anda jangan mencari-cari cara gimana ya biar angka ini terbalik. Yang say yes itu 80%, yang say no itu 20%. Nggak usah cari. Karena dari dulu sampai sekarang ya memang seperti ini faktanya. Bahwa penolakan itu memang tidak bisa kita hindari. Anda harus menerima penolakan. Karena penolakan itu adalah hal yang wajar. Jadi sikap mental dari Bapak Ibu sekalian ya, harus menerima penolakan itu bukan sebagai sesuatu aib, yang dimana kalau Anda alami penolakan, Anda akan stres, Anda akan frustrasi, Anda akan down banget, sedown-downnya, ya, sehingga Anda memutuskan tuh udah gue mau quit aja, nggak usah teman-teman. Ya itu malah sikap yang terlalu lebay. Ya, Anda harus belajar bahwa penolakan itu adalah hal yang wajar. Penolakan juga bukan berarti sesuatu itu jelek, ya. Tapi ini hanya soal pilihan saja, ya. Bukan berarti LWG, aduh LWG berarti nggak oke ya, MLM berarti nggak oke ya, banyak yang tolak. Nggak. Ya, nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah dengan LWG, nggak ada yang salah dengan MLM. Ini hanya soal pilihan saja. Seperti contoh ya, saya punya gitar nih di belakang. Oke, ini contoh saja. Gitar ini limited edition. Contoh aja ya, nggak beneran limited edition. Dan hanya ada 500 unit di seluruh dunia. Dan yang punya itu adalah para legend, musisi hebat, gitaris-gitaris hebat yang udah masuk Hall of Fame. Wah, pokoknya keren-keren lah. Di Indonesia juga adalah musisi-musisi yang terkenal yang punya gitar itu. Dan kebetulan banget, beruntung banget saya punya gitar ini. Dan sekarang saya mau jual ke Anda. Nggak usah mahal-mahal. Biasanya limited edition bisa mahalnya luar biasa. Nggak usah mahal, saya mau jual 30 juta. Ya, jual ke Anda. Pertanyaannya, Anda beli nggak gitar itu? Mungkin Anda akan jawab, enggak lah, ngapain gue beli gitar 1 juta aja gue nggak beli bro.
apalagi 30 juta. Nggak peduli saya itu limited edition lah, cuman 500 unit lah, gua nggak peduli. Tahu nggak kenapa? Karena gue nggak pinter main gitar, gue nggak ngerti main gitar. Ngapain gue habisin 30 juta untuk beli gitar? 1 juta aja gue nggak mau. Nah, tapi dengan penolakan seperti itu, apakah jadikan gitar itu jadi jelek? Enggak. Ya gitar itu tetap limited edition, tetap berkualitas. Cuman Anda aja nawarin ke orang yang salah. Anda kebetulan nawarin ke orang yang nggak butuh gitar, yang nggak bisa main gitar, yang nggak bisa ngerti nilai dari gitar itu yang limited edition, yang luar biasa langka itu. Ya kebetulan cuman itu. Dan ini hanya soal pilihan. Gua nggak mau beli gitar, emang kenapa? Tidak membuat gitar itu jadi jelek. Sama persis dengan bisnis ini. Kalau Anda tawarkan kepada orang produk LWG dan orang menolak, orang bilang dengan alasan apapun lah, pokoknya nggak jadi closing. Bukan berarti LWG-nya jelek. Anda salah target pasar aja. Orangnya nggak merasa butuh hydrogen fountain. Orang nggak merasa dia butuh bisnis ini. Cuman itu. Hanya masalah pilihan saja. Jadi nggak usah baper-baper banget. Nggak usah down banget. Aduh, teman baik saya menolak saya. Bisnis ini. Emang kenapa? Teman baik nggak harus kan sama-sama berbisnis, ya dia punya cara pikir yang berbeda dengan Anda. Cuman itu, nggak lebih, nggak kurang. Arsitek, sebuah profesi yang bagus, dan banyak kita melihat arsitek yang sukses, yang kaya raya. Tapi kalau Anda minta saya jadi arsitek, saya nggak mau. Kenapa? Ya, bukan pilihan saya jadi arsitek. As simple as that. Oke, jadi pengacara, kaya raya. Lihat aja Pak Horman Paris, ya, dengan jari-jari dan cincin-cincinnya kalau bicara seperti ini, kaya raya, pakai Ferrari. Tapi minta Anda jadi pengacara, Anda belum tentu mau. Kenapa? Karena hanya masalah pilihan, titik. Bukan karena profesi ini jelek, profesi itu lebih bagus daripada yang lain, tidak. Profesi hanyalah sebuah profesi. Bisnis hanyalah sebuah bisnis. Penolakan itu hanya masalah pilihan saja. Nah, sikap ini teman-teman yang harus Anda miliki. Sehingga sewaktu Anda ditolak oleh siapapun, Anda bisa menyikapinya dengan tetap positif. Tetap semangat seperti teman-teman tadi waktu tanya siapa yang lebih banyak ditolak, jawabannya itu saya, kayak gitu. Ya, semoga itu semangat ya, bukan down dan akhirnya marah. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Nah, ini ada rumus bagus yang saya sering pakai dan saya sering ingat banget di awal-awal karir saya jalankan bisnis ini ya, Pak Suprato sering bilang kepada saya, ingat SW4 di sebuah seminar. SW4 itu apa? Sewaktu kamu lakukan presentasi, ya, ingat SW4. Some will, some won't. So what? Someone is waiting. Oh iya, ada yang akan mau bergabung, ada yang nggak mau. Lantas kenapa? Emang kenapa? Gitu. Tapi ada orang yang sedang menunggu peluang ini. Makanya jalan terus. Udah, kita hanya salah target pasar aja. Kita hanya salah orang aja. Orang ini saat ini nggak butuh bisnis Anda, nggak butuh produk LWG, cuman itu doang. Nanti kalau Anda masih punya waktu, nah Anda boleh balik follow up dia lagi. Siapa tahu sebulan lagi, 2 bulan lagi keadaan berubah ya. Mungkin bisnisnya lagi nggak oke. Dan dia sedang mencari peluang pada waktu itu. Atau mungkin dia lagi kurang enak badan sehingga dia merasa bahwa ya dia butuh alternatif produk-produk kesehatan dan dianjurkan oleh dokter mungkin kamu minum hidrogen lah. Mungkin saja dan waktu itu dia ingat langsung dengan Anda. Teman saya kemarin ada jual hidrogen. Waktu hubungi Anda bilang, gua nggak jalan lagi. Oh sayang banget kan? Gara-gara apa? Gara-gara tidak gigih. Menyerah terlalu cepat. Ya, ingat loh. Orang yang menolak Anda saat ini, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun lagi, belum tentu terus menolak. Keadaan bisa berubah. Makanya ingat rumus ini. Some will, some won't, so what? Someone is waiting. Saya nggak bicara soal teknis teman-teman. Caranya gimana, ngomong bahasa apa, kalimat apa yang sakti, yang bikin orang itu bisa closing. Enggak.
Itu semuanya Anda udah belajar dari upline Anda yang udah hebat-hebat di sini, leader-leader Anda yang udah jago-jago closing. Anda tanya mereka, mereka hanya bertemu lebih banyak orang, lebih daripada Anda. Cuman itu aja. Jadi topik hari ini, saya dan Pak Leo itu hanya mau membantu Anda punya sikap positif sewaktu menghadapi penolakan itu. Gigih, karena itu yang dibutuhkan. Itu yang membuat nanti Anda bisa tangguh menghadapi kendala-kendala di depan, terutama penolakan ya di MLM ya itu ya presentasi ditolak ya marketing lah sebagai seorang entrepreneur di bidang neo marketing ya itu tantangan kita. Makanya ini ya rumus yang Anda harus ingat, Anda screen capture, Anda ingat baik-baik. Oke, nggak apa-apa, some will, someone, so what, someone's waiting. Seperti kalau kita lagi sarapan di hotel ya, kalau kita lagi liburan, travel dengan teman-teman LWG, kalau kita lagi sarapan kan pasti ada orang ya yang pelayan yang sapa Anda, coffee or tea sir, coffee or tea ma'am, kan selalu itu ya. Nah Anda mungkin bilang enggak, no thank you, no thank you. Nah Anda pernah nggak perhatikan pelayan yang melayani tanya kopi atau teh pak, kopi atau teh pak, 4 meja dan dia ditolak, kemudian dia akan lari terbirit-birit, jongkok di sudut dan nangis. Kenapa ya mereka menolak saya? Nggak ada kan? Kenapa? Karena mereka itu mencari orang yang mau minum kopi dan mau teh. Kalau nggak mau ya sudah, gitu. Makanya nggak ada yang namanya baper-baper dan memang nggak perlu, dan malah lucu banget kalau kita melihat pelayan baper gara-gara orang nggak mau minum teh dan kopi. Ya suka-suka saya lah. Orang saya mau minum jus hari ini, ngerti kan teman-teman ya? Ya, jadi jangan baper. Hanya orang ya udah saya lagi nggak pengen aja minum. Oke. Dan kita juga nggak pernah melihat seorang pelayan yang paksakan. Kenapa nggak mau minum Pak? Teh itu bagus loh Pak, antioksidannya tinggi loh. Kopi itu kafein, kopi itu bisa bikin Bapak semangat waktu liburan loh Pak. Bapak kan perlu stamina sampai nggak perlu, cari aja yang mau. Ya, nah sewaktu kita bertemu dengan prospek-prospek, nah sikap mental seperti ini yang kita harus miliki. Ya memang kita berusaha menjelaskan beda ya, ilustrasinya sedikit gitu. Kita menjelaskan, tapi kalau memang dia belum mau saat ini, is okay. Yang penting Anda bangun hubungan dengan dia, tetap baik dengan dia. Beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu kemudian, siapa tahu dia mau ya. Sama juga dengan pengemis. Apa yang teman-teman bisa pelajari dari pengemis? Silakan chat. Ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengemis. Apa? Silakan chat teman-teman. Nggak chat, nggak lanjut saya. Apa yang bisa teman-teman pelajari dari pengemis? Gigih minta-minta. Tidak malu. Apalagi? Good, thank you. Konsisten. Yes, betul. Mesti ditolak terus berjuang. Ya, betul. Ya. Thank you ya teman-teman ya udah jawab ya. Nah itu. Kalau kita ditolak 5 teman, ya, kemudian Anda berhenti, Anda kalah dong sama pengemis. Benar nggak? Kalau nggak dikasih, nggak lantas berhenti, jadi pengemis ya. Kita juga nggak pernah melihat kan pengemis down, nggak mau minta-minta lagi. Enggak, dia konsisten, ditolak satu mobil lanjut ke mobil lain. Betul, cuek, sabar, betul. Ya, sikap mental seperti ini yang teman-teman harus ambil. Tapi jangan punya mental pengemis ya, minta-minta sama upline up. Kamu masa nggak pasang orang di grup saya ya? Minta dong spill over. Bukan itu ya yang Anda harus pelajari, jangan terbalik ya. Tapi kegigihannya dalam melaksanakan tugas mulia dia itu loh. Ya, yang harus kita pelajari. Wah, gigih ya. Ya, minta terus, minta mobil kedua, mobil ketiga. Karena si pengemis itu tahu. Dia ingat, oh Pak Sadra bilang SW4, some will, someone, so what, someone is waiting. Ternyata murid saya ini, kampret. sorry. Jadi itu konsistennya yang harus kita pelajari. Mungkin ya si pengemis ini punya ilmu ini loh teman-teman. Dia ngerti kapan gunakan logika, kapan gunakan emosi. Sewaktu dia bekerja dari satu mobil ke mobil lain, dia menggunakan logika. Ya, sekali lagi dia ingat,
Pak Sadra bilang permainan angka. Oke, mobil pertama nggak mau, mobil kedua, mobil ketiga. Ingat, Pak Sadra udah motivasi saya, ya harus konsisten. Ya, logika satu mobil. Nah, dia menggunakan logika untuk perhitungan permainan angka nih dari satu mobil ke mobil lain. Hasilnya nanti ada orang yang tolak, is okay, ada orang nggak kasih gopek, nggak apa-apa. Ya, dia pakai logika. Tapi sewaktu dia meminta, dia gunakan emosi, menunjukkan kasihannya, rasa eh, eh, ibanya. Nah, dia menunjukkan itu gunakan emosi. Ya. Nah, ini yang bisa kita pelajari juga. Logika versus emosi. Sewaktu proses di bisnis ini, hasilnya yang akan kita dapatkan, kita gunakan logika. Ya, permainan angka, ya seperti itu. Oh, penolakan lebih banyak, 80-20 rules, ya. Nah, kita gunakan logika, jangan kebalik. Tapi sewaktu Anda melakukan presentasi kepada prospek, Anda gunakan emosi Anda. Emosi itu bukan selalu harus marah-marah, enggak ya. Maksudnya Anda presentasi dengan antusias. Artinya Anda presentasilah dengan hati. Anda yakin betul bahwa produk-produk LWG ini bisa membantu mereka sehat. Anda ceritakan manfaatnya dengan sebenar-benarnya, tunjukkan testimoni dengan sebaik-baiknya, ceritakan peluang bisnis ini, bagaimana bisnis ini bisa membantu dia mengatasi problem ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini Anda presentasikan dengan emosi, dengan hati maksudnya. Jadi jangan kebalik. Oke? Malah Anda prosesnya Anda gunakan perasaan, hancur berkeping-keping. Oke, teman baik nolak Anda langsung nangis, Anda langsung memutuskan, wah kayaknya semua orang nggak mau deh. Teman baik saya aja soal LWG nggak sepaham. Bayangkan loh teman sebaik itu, gara-gara LWG hubungan kita retak. Nggak gitu dong, ya jangan pakai emosi. Logika, mau teman baik kek, mau orang yang nggak dikenal kek, pokoknya lakukan presentasi, ya udah kita udah bicara soal angka. Ya, mau 2 orang yang join, yang belanja, ya Anda minimalnya harus ketemu 10 orang sampai 20 orang, titik. Udah, mainnya di sana aja, logika. Nah, inilah yang Anda harus paham, teman-teman. Seperti bermain dadu juga yang udah saya ulang-ulang secara bosan. Kalau kita main dadu mau dapat angka 6, peluangnya berapa? 1/6 kali. Ya, Anda lempar 2 kali belum tentu dapat angka 6. Anda lempar 4 kali belum tentu dapat angka 6. Anda lempar 6 kali ada kemungkinan 1 kali dapat angka 6, tapi belum tentu juga. Nah, biar bisa dapat angka 6 apa yang harus kita lakukan? Lempar terus dan tidak berhenti. Pasti dapat angka 6. Semakin banyak Anda lempar, semakin besar peluang Anda mendapatkan angka 6. Semakin banyak Anda ditolak, semakin dekat dengan orang yang mau bergabung, yang mau belanja produk, yang mau join dan aktif di bisnis ini. Sesimpel itu, teman-teman. Ya. Jadi mulai hari ini, sewaktu Anda menyikapi penolakan, udah santai aja. Ya. Berarti next akan ada orang yang join. Ditolak lagi, berarti next akan ada yang join. Tapi ingat teman-teman ya, cara Anda berpresentasi harus diasah. Oke, jangan hanya sekedar menyelesaikan bahan gitu loh. Pak, ini ada hidrogen bagus. Ya, keren deh. Ini bisnis MLM seperti ini seperti. Cuman cerita dan nggak ada emosinya. Nah, itu harus diperbaiki ya, makin lama makin bagus. Seharusnya bisa. Ya, karena yang kita omongin kan itu-itu aja. Anda ngomong ke 10 orang pasti bagus gitu loh. Makanya jangan manja, jangan dikit-dikit minta upline aja yang maju. Saya punya prospek, bantu dong, bantu dong. Upline Anda makin jago presentasinya, Anda enggak. Tanya kembali, ini bisnis upline Anda atau bisnis Anda? Ya, makanya harus diasah terus skillnya, jangan manja. Belajar lakukan presentasi, makin lama makin bagus. Nah, semakin Anda banyak melakukan presentasi, maka semakin dekat dengan orang yang mau bergabung di bisnis ini. Ya. Nah, ini nih penolakan yang paling sulit yang harus kita hadapi, yaitu PHP, pemberi harapan palsu. Siapa yang pernah di PHP di bisnis ini? Jawab silakan di chat. Siapa yang pernah di PHP? Ada yang semangat lagi nggak? Saya mau lihat nih. Ya, gimana rasanya di PHP? Sedih lah ya. Wajar lah ya kalau misalnya apalagi kita masih baru-baru di PHP itu sedih. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa PHP itu menyakitkan sekali?
Ya, yang membuat PHP itu berat karena kita sudah terlanjur diberi harapan tinggi, kemudian dijatuhkan. Itu yang yang bikin kita itu sakit hatinya, sakit banget. Ya kan? Ketemu dengan prospek. Ya, mungkin Anda pernah ya ketemu orang yang dia setelah dipresentasi, "Wih, ini produk bagus banget. Ini bisa nih, gue jalan nih, gue bisa nih, gue mau aktif nih. Ini kesempatan untuk bisa bantu banyak orang." Ya, bahasanya kira-kira seperti itulah ya. Anda pasti punya cerita-cerita Anda sendiri. Intinya, ketemu dengan prospek itu semangat banget. Ya, sampai kita berpikir, "Hah, gue mimpi nggak ya kok ada prospek kayak gini ya? Kemarin tuh baru aja dihina teman. Ini kok tiba-tiba bertolak belakang dapat yang bagus banget. Ya, ini bagus nih. Ini join paket paling tinggi berapa? 7.500. Berapa fonten? 4 fonten, 4 fonten. Wah, nggak cukup nih kalau 4 fonten. Ini keluarga saya semua harus pakai ini." Ya, kayaknya nggak platinum deh. Saya harus belanja beberapa titik dan gue udah kepikiran nih siapa-siapa yang mau gue prospek. Dia tuh punya banyak teman. Ini oke, ini bagus nih, bagus. Wah, thank you banget ya. Sampai seperti itu. Dan ngomong ke Anda, saya akan diskusi sama pasangan saya. Udah mulai tuh ya. Saya akan diskusi dengan pasangan saya. Nanti besok saya akan kabarin kamu. Saya bagusnya itu join paket apa? Platinum 1 titik atau 2 titik atau 3 titik. Udah seperti itu. Sebagai orang baru, semangatnya luar biasa dong ya. Wah, gila, semangat luar biasa. Anda pasti akan telepon ke upline Anda. Saya ketemu calon diamond, orang yang bagus sekali. Ini nggak pernah saya jumpain. Oh, Anda semangat sekali. Upline-nya udah berpengalaman bagaimana? Dalam hati, nanti dulu dong. Dalam hati ya. Karena upline kalau Anda lagi semangat, upline nggak mungkin akan kamu nggak usah gitu, udah transfer belum kan? Udah, nggak usah terlalu senang, nggak ya. Upline Anda kan, oh ya oke, bagus, di follow up ya, nanti apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Upline pasti seperti itu ya. Tapi dalam hati upline Anda kepikir, kalau belum transfer mah belum sah. Saya udah ngalamin beberapa orang yang seperti itu, pahit, lama-lama jadi hambar. Upline Anda yang berpengalaman ngomong seperti itu. Tapi orang baru pasti akan merasa senang banget. Nah, apapun itu ceritanya, ya, apapun ceritanya, PHP hanyalah bagian dari penolakan. Ya. Jadi, benar, kalau orang belum transfer, happy kita itu di style dikit aja. Oke, good. Oke, kita lihat nanti ya. 1 hari ini, 2 hari ini, saya follow up, kita lihat beneran nggak? Ngilang nggak kamu? Nah, kayak gitu kira-kira ya. Jadi, sikapnya itu sewaktu nanti ya, jangan ditarik tinggi juga. Anda nahan gitu loh. Biar nanti kalau dia tolak, Anda wajar aja. Seperti tadi kan beberapa teman-teman yang chat kan, udah biasa ya. Udah apa namanya? Udah kebal seperti itu. Oke? Itulah bisnis ini. Bukan bisnis ini aja, banyak. Dulu saya di properti juga seperti itu. Ada banyak orang-orang di PHP. Anda tahu nggak? Downline aja bisa PHP loh. Ya, ini pengalaman udah di follow up, dia nangis-nangis, dia yang minta follow up, ya. Dan dia bilang, "Pak, saya punya impian saya ini adalah untuk orang tua saya mau ini, Pak tolong bantu saya." Ngomong, gila banget, ya. Tapi ya karena saya udah terbiasa menghandle orang seperti itu, ya saya tenangkan aja. Oke, siap. Oke, ya. Pokoknya saya akan bantu Bapak ya. Saya akan ngajarin Bapak nanti tipsnya seperti ini. Oke, Pak. Ya, Pak, saya bantu saya, Pak. Seminggu lagi nggak bisa dikontak lagi orang itu. Hilang entah kemana, lenyap. Ya, mungkin kena jentikan Thanos dia, hilang dia. Ya. Jadi udah biasa seperti ini. Anda nggak usah tanya juga, Pak, gimana cara menghadapi orang yang PHP? Nggak usah dihadapi. Anda sikapi aja dengan positif. Anda sikapi aja dengan berpikir bahwa pokoknya PHP adalah salah satu jenis penolakan. Yang ada penolakan langsung, gue nggak mau deh, gue nggak suka. Itu yang langsung. Yang kedua adalah PHP. Mungkin dia juga tidak secara sengaja mau PHP, ya. Tapi mungkin waktu dia tanya ke pasangan, dan pasangan bilang nggak mau, dan dia malu dengan Anda, dia langsung nggak bisa dikontak. Mungkin seperti itu. Tapi ada orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga itu adalah penolakan yang halus, yang bilang ini bagus, tapi saya akan dia nggak berlebihan ngomongnya yang seperti yang PHP, tapi dia akan bilang
Saya kabarin kamu ya nanti ya, seperti itu. Saya tanya pasangan dulu ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bagian dari penolakan. Sebagian besar, tidak semuanya ya. Makanya kita harus uji, beneran nggak ini adalah memang benar mau tanya pasangan, atau hanya sebagai alasan aja untuk menghindar karena dia nggak enak menolak Anda. Itu doang. Ya, tapi Anda harus ingat, sikapilah bahwa ini adalah bagian dari penolakan, Anda biasa-biasa aja. Antisipasi itu, teman-teman sekalian. Ya, nah sewaktu Anda bisa mengantisipasi, PHP udah nggak berat bagi Anda. Ya, itu udah biasa bagi teman-teman sekalian. Ya, makanya berpikirlah jumlah atau statistik, jangan menganalisa dengan perasaan. Sekali lagi, kalau analisa dengan perasaan, ya hancur berkeping-keping hati kita. Ya, itu semuanya tentang jumlah, tentang statistik. Bisnis itu semuanya tentang itu. Oke. Nah, ini ada satu video yang saya yakin Anda juga mungkin pernah mendengarnya ya. Kita butuh ketangguhan mental ya. Ini adalah cuplikan film, dan ini cuplikan sering sekali dipakai di orang oleh banyak motivator lah ya untuk memotivasi orang ya. Diambil dari Rocky Balboa judulnya. Ya, Rocky Balboa itu adalah seorang petinju. Nah, di sini ceritanya dia itu sudah pensiun. Ya, dia punya anak yang kerja sebagai pegawai, padahal dia punya potensi lebih dari itu, gitu loh. Nah, ayahnya Rocky Balboa menasihati anaknya untuk jangan lemah. Ya, kamu itu seharusnya bisa lebih dan beranilah untuk lakukan lebih. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rocky Balboa, dan ini legend banget teman-teman ya. Silakan lihat cuplikan ini. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Gimana, kita lanjut sampai tamat dulu. Jadi ini emosional banget ya. Dia bukan orang MLM padahal. Artinya ya tantangan itu akan kita hadapi di bisnis apapun juga. Nah, kunci dari apa yang disampaikan oleh Rocky Balboa ini, bukan sekuat apa pukulan kamu, tetapi sekuat apa kamu bertahan dari pukulan dan terus maju. Bertahan dari pukulan dan terus maju. Artinya, kalau Anda mau sukses jadi seorang pengusaha, Anda harus punya ketangguhan mental. Oke. MLM, masalah kita itu hanya di penolakan. Atau ya setidaknya jaringan memutuskan untuk berhenti. Downline Anda tiba-tiba bilang gue mau quit, gue mau berhenti, atau dia pindah MLM. Itu aja masalah di MLM, teman-teman. Nah, kita perlu punya ketangguhan mental untuk menghadapi beberapa hal. Tapi kita hari ini fokus lebih ke penolakan, teman-teman. Ya. Dan terus maju. Oke? Jadi seharusnya teman-teman udah paham ya bahwa sikap kita terhadap penolakan itu harus seperti apa. Life like a roller coaster.
Ya, bisnis ya seperti naik roller coaster, kadang Anda di atas, kadang di bawah. Dan tidak ada yang bilang waktu turun ke bawah Anda nggak boleh jerit. Jerit aja, Anda mau down silakan, tapi sekian detik aja down. Setelah itu berpikir logika lagi. Anda mau sakit hati silakan. Anda mau sedih silakan. Tidak ada yang bilang nggak boleh. Wajar, manusiawi sekali. Tapi sekian detik saja setelah itu Anda akan berpikir, oke, ini hanya statistik. It's okay, gua akan cari orang lain yang lebih hebat lagi dari kamu. Biar nanti jaringan saya bisa lebih besar lagi. Intinya adalah, apapun yang Anda hadapi saat Anda di atas, ingat bahwa kita nggak akan selamanya di atas. Saat di bawah, ingat juga bahwa kita tidak akan selamanya di bawah. Ya, kita pasti akan naik lagi. Hidup seperti inilah. Enjoy roller coasternya. Makanya Shiv Khera bilang kan, seorang pemenang bersedia kerja ekstra di saat sulit. Semua orang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Yang membedakan pemenang sama seorang pecundang hanya di saat sulit seorang pemenang tidak berhenti. Dia tidak meratapi masalahnya atau problemnya, kemudian mulai menyalah-nyalahkan orang di sekelilingnya, keadaan dia salah-salahkan. Intinya adalah pembenaran diri. Orang yang sukses tidak punya waktu untuk lakukan itu. Mereka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan biar lebih baik. Bedanya cuma di sana. Sama-sama menghadapi masalah. Nah, sekarang tanya sama diri Anda sendiri. Anda yang mana? Sewaktu Anda menghadapi masalah, apapun itu. Ya, kalau kita bicara lebih luas ya, apapun itu. Termasuk dalamnya penolakan. Anda menyalahkan keadaan sekeliling, atau Anda ada tipe orang yang, oke, gua nggak mau mikir banyak, kerja lebih keras. Konsultasi dengan upline, kerja lebih keras. Ketemu orang lain lagi, cari orang lain lagi. Hanya salah target pasar aja, mereka menolak saya sekarang. Ya, sikap teman-teman. Makanya tips saat down itu apa? Angkat telepon dan buat janji presentasi. Action. Nggak perlu tips-tips yang lain. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. No. Angkat telepon dan buat janji presentasi. Action. Itu yang perlu Anda lakukan. Terutama ini di masa periode terakhir ya. Tinggal ya kurang dari 30 hari. Ini saatnya Anda lepas rem. Oke? Tancap gas. Ngegas teman-teman. Oke, agar Anda bisa capai promo Bali, dan kalau bisa yang Anda sudah capai, Anda lihat siapa yang Anda bisa bantu untuk bisa capai dan liburan sama-sama nanti. Jadi comfort zone-nya itu nanti waktu di Bali Anda bersama dengan teman-teman Anda, tim Anda having fun di sana ya. Di saat itulah Anda lupakan dululah poin trip dan lain sebagainya, atau joinkan orang dan sebagainya, dan nikmati dulu ya. Setelah itu Anda baru action lagi. Tapi sekarang saatnya 1 bulan terakhir ini benar-benar all out teman-teman. Ya, misi kita itu bukan supaya semua teman kita itu bergabung, oke? Tapi yang benar adalah mencari orang yang mau bekerja sama, mencari orang yang mau LWK. Misi kita itu mencari yang mau, bukan memaksa atau membuat semua teman-teman kita mau bergabung. Karena sekali lagi, bisnis adalah pilihan. Kalau Anda maksa, Anda malah dijauhi. Makanya kenapa kan ada orang bilang saya benci sama orang-orang MLM karena pakai maksa-maksa. Karena nggak punya skill. Ya, tarik ulur teman-teman. Pakai people skills. Nah itu penting banget. Ya, ingat logika versus emosi ya. Ini yang harus kita terapkan sewaktu kita menjalankan bisnis ini. Tugas kita hanya presentasi dan follow up tentunya. Dan tugas prospek itu yang memutuskan dia mau atau tidak. Dan saya tanya teman-teman sekalian, silakan jawab di chat. Lebih susah mana? Ditolak prospek atau menolak yang dipresentasi? Lebih susah mana? Ditolak atau menolak? Silakan chat. Mikir baik-baik dulu. Ditolak atau menolak? Silakan chat teman-teman. Hello, anybody home? Menolak. Ada lagi yang mau jawab? Menolak. Oke, benar ya. Menolak lebih susah. Jawab pertanyaan saya berikutnya. Kenapa menolak lebih susah? Jawaban yang benar adalah menolak. Menolak lebih susah.
Kenapa menolak lebih susah? Karena mikir alasan. Betul. Orang yang menolak harus cari alasan. Aduh, gimana ya? Gue mau pakai alasan apa ya untuk menolak? Karena orang itu pada umumnya itu ada rasa sungkan. Sedangkan Anda ditolak kan Anda nggak usah bantu dia untuk mikirin alasan menolak saya. Kan gitu kan teman-teman ya. Nah jadi Anda santai aja. Yang penting Anda udah selesaikan tugas Anda menawarkan produk yang bagus dan peluang yang terbaik. Biarkan mereka yang mikir kalau mereka mau nolak. Jadi menolak itu lebih susah loh teman-teman dibanding kita yang ditolak. Oke? Jadi santai suatu jalankan bisnis ini. Nah, makanya saya bilang ulang-ulang dari tadi, antisipasilah penolakan. Kita harus mengantisipasinya. Kita selama ini kan belajar ya, berpikir positif, benar. Berpikir positif itu sangat penting. Sangat penting. Tapi jangan hanya sekedar berpikir positif. Nah, ada satu buku yang bagus banget yang saya baca, judulnya Filosofi Teras. Ya, dia tentang filsuf Stoa. Ya, bagus banget ya. Saya terapkan karena saya lagi butuh sikap. Ya intinya semua orang terus belajar lah ya untuk memperbaiki sikap lebih baik lagi dan sebagainya. Dan Filosofi Teras membantu saya banyak banget. Nah, intinya adalah kita dianjurkan untuk punya yang namanya mental contrasting. Artinya, jangan hanya sekedar punya sikap positif. Tapi milikilah sikap positif atau berpikir positif plus antisipasi hal negatif yang bakal terjadi. Itu yang harus kita miliki. Antisipasi hal negatif yang terjadi bukan berarti meminta kita untuk berpikir negatif. Itu beda ya. Kalau berpikir negatif itu efeknya adalah membuat kita itu jadi pesimis, kemudian jadi nggak mau gerak karena takut, karena terlalu berpikir negatif. Jadi mental breakdown. Tapi antisipasi hal negatif terjadi artinya biar kita ya bisa tetap positif sewaktu hal yang tidak kita harapkan terjadi, hal buruk yang kita tidak harapkan itu terjadi. Tujuannya itu, teman-teman. Jadi bedakan ya antisipasi hal negatif dengan berpikir negatif. Contoh sederhana. Kita seringlah liburan kemana-mana, teman-teman, di LWG. Siapa di sini, silakan jawab lagi di chat. Siapa di sini kalau pergi liburan, pasti Anda akan siapin minyak angin, elemen plus, CG, kemudian Anda akan siapin Hansaplast, oke, Anda akan siapin tolak angin, betadin, siapa? Siapa? Nah, jawab. Pasti rata-rata ibu-ibu. Ya memang lah ya mayoritas di sini juga siapin. Ya, oke. Nah itulah yang dimaksud antisipasi hal negatif terjadi. Bukan berarti kita berharap itu terjadi. Nanti ya kita liburan ya. Wah nanti berpikir, jangan dong kamu berpikir negatif. Nanti kan kamu jadi, enggak seperti itu teman-teman. Ngerti ya teman-teman ya? Nah itu dia. Nah itulah yang dimaksud dengan mengantisipasi hal negatif terjadi. Sehingga sewaktu nanti terjadi apa-apa, kita udah tenang karena sudah mempersiapkan hal itu. Nah di bisnis ini yang harus kita antisipasi apa? Penolakan. Sehingga sewaktu kita kena penolakannya, kita tenang. Ya, karena kita udah tahu, nggak apa-apa, bagian dari proses. Anda langsung bilang seperti itu. Makanya Seneca bilang ya, ahli filsuf Stoa, dia bilang, musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan. Jadi kalau Anda di pikiran itu hanya berpikir positif aja, nggak pernah mengantisipasi hal yang buruk terjadi, maka sewaktu terjadi hal buruk, orang yang hanya berpikir positif akan cenderung stresnya berkali-kali lipat. Karena dia tidak mengantisipasi. Ya dia malah jauh lebih frustrasi. Makanya antisipasilah. Nah di bisnis ini simple. Pokoknya ada penolakan dan penolakannya lebih banyak dan itu hal yang wajar. Nggak usah baper. Udah gitu aja. Oke? Expect the best, prepare the worst. Nah itu bahasa Inggrisnya. Oke? Seperti para fighter ya, mau fighter UFC di oktagon atau di ring, mereka kan pasti berdoa ya. Kebanyakan lah pasti akan berdoa. Doa mereka seperti apa sih? Apakah doa mereka akan seperti ini? Ya Tuhan,
saya sebentar lagi akan naik di ring, naik di oktagon. Nanti tolong Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Dan saya tidak dipukul sama sekali. Ingat ya Tuhan, saya tidak dipukul sama sekali. Lawan saya akan tiba-tiba mengkaku melihat saya. Dan saya dengan satu hantaman saja dia akan jatuh dalam ronde 1. Apakah seperti itu doa dari seorang fighter? Tidak. Doa seorang fighter kira-kira kayak gitu. Berikan saya kekuatan untuk tahan dari setiap pukulan dan tendangan lawan. Dan berikan kekuatan kepada saya untuk dapat memukul dengan tepat agar lawan terjatuh dan saya menang. Nah, yang harus Anda garis bawahi yang di atas. Kekuatan untuk tahan dari setiap pukulan dan tendangan lawan. Artinya seorang fighter sadar kalau dia udah naik di ring, dia pasti akan dipukul. Dan memang seorang fighter dibayar untuk dipukul. Ngerti kan? Nggak bisa kita menghindari pukulan. Nah, kalau Anda takut dipukul, jangan jadi fighter. Sesimpel itu. Mau berenang tapi nggak mau kena air, jangan berenang. Nah, kalau Anda mau sukses di LWG tapi nggak mau ditolak, jangan jalankan LWG. Jangan jadi pebisnis sekaligus. Karena nggak cocok jadi pengusaha. Kenapa? Karena mentalnya lemah. Oke? Jadi penolakan itu adalah bagian dari proses yang harus kita lewati. So, santai aja. Makanya, lakukanlah dalam jumlah yang banyak. Anda nggak bisa presentasi 5 orang dan berharap 5-5-nya join, atau berharap nanti 3-nya join, hanya 2 yang menolak. Nggak bisa. Lakukan dalam jumlah yang banyak. 10 dapat 2. Ya, paling banyak mungkin bisa dapat 3. Kalau dapat 4, beruntung banget Anda. Mungkin nanti di bagian yang presentasi yang ke-20, nanti ujung-ujungnya balik lagi ke 20%. Ya, karena mungkin Anda dapatnya di awal. Gitu. Tapi nanti di bagian akhirnya lebih banyak penolakannya. Karena di awalnya itu udah banyak yang join. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi intinya adalah lakukanlah dalam jumlah yang banyak. Gigih. Kuncinya itu, gigih. Kalau kita bicara ya tentang kegigihan, orang sukses pasti harus gigih ya. Cara sukses gimana? Kalau kita baca buku, kita belajarlah dari pengalaman penulis. Itu salah satu cara kita belajar untuk sukses. Belajar dari pengalaman penulis. Beli bukunya Elon Musk ya, pelajari bagaimana dia menghadapi masalah etos kerjanya seperti apa ya. Baca bukunya yang lain-lain lah, pokoknya intinya banyak. Belajar dari pengalaman penulis. Yang kedua, belajar berdasarkan penelitian. Jadi, orang sukses itu ada penelitiannya. Bagaimana ya mereka bisa sukses? Ada, teman-teman. Nah, salah satunya adalah buku Outliers. Buku Outliers itu cerita tentang riset. Ya, kenapa orang-orang bisa sukses. Ternyata benang merah orang sukses itu sama di buku itu, menurut Malcolm Gladwell. Dia bilang benang merah orang sukses adalah mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan dalam jumlah yang banyak di bidangnya. Ya. Diboldkan jumlah yang banyak di bidangnya. Dia kasih banyak contoh. Ya. Dia cerita tentang rata-rata orang sukses karena melakukan 10.000 jam. Jadi ada aturan 10.000 jam. Dan dia cerita tentang Bill Gates ya, bagaimana dulunya dia waktu SMP kelas 7 kalau nggak salah ya, SMP, sekolahnya itu punya fasilitas komputer. Dan ya dia punya privilege dapat sekolah yang menyediakan komputer, dan di masa itu komputer sangat langka sekali, tidak semua sekolah punya. Nah, dia punya. Dan Anda jangan pikir komputer zaman dulu itu full color, Ultra HD dan sebagainya ya, dan pakai mouse, wah enak banget bisa lakukan banyak hal. Tapi komputer zaman dulu ya sebesar ini teman-teman, kayak mesin tik dan semuanya itu bahasa pemrograman 1001X, nah pokoknya macam-macam seperti itu. Dan hanya orang-orang tertentu yang akan suka seperti ini. Dan Bill Gates kebetulan anak yang sangat semangat melihat komputer, dan dia belajar dan dia dapat privilege untuk belajar komputer, mengotak-atik komputer setiap hari. 8 jam dia habiskan waktu di sana. Murid-murid lain yang lain bisa aja, tapi mereka nggak mau. Bill Gates senang banget. Dan dia latih terus. Bahkan sewaktu dia
kelas SMA, dia udah bisa bikin software-software untuk anak-anak mahasiswa. Kenapa? Saking seringnya dia di depan komputer 8 jam kerja, terus bahasa pemrograman. Itu. Sehingga sewaktu dia udah dewasa, dia mendirikan Microsoft. Dan dia menjadi salah satu orang terkaya dengan partnernya Paul Allen. Ya, ini Bill Gates, ya, ini Paul Allen yang lebih dewasa. Oke. Nah, setelah dihitung-hitung, ya mereka punya 10.000 jam, menghabiskan waktu 10.000 jam di komputer, makanya mereka bisa jadi sukses. Kemudian dia juga cerita tentang buku itu ya, cerita tentang The Beatles. Musisi Inggris, grup band Inggris yang sangat fenomenal di Amerika. Tapi sebelum itu, 7 tahun sebelumnya, orang nggak tahu bahwa The Beatles itu nggak dikenal dan bukan siapa-siapa. Dari Inggris mereka harus terbang ke Jerman, ke Hamburg untuk lakukan show setiap malam di klub striptease. Dan mereka dibayar untuk nyanyi menghibur orang-orang di sana. Dan dikasih waktu 8 jam setiap hari manggung di sana. Ya, di Hamburg. Jadi mereka terbang di sana berbulan-bulan nyanyi terus setiap hari 8 jam. Bayangkan tiap hari 8 jam pasti membosankan sekali mereka. Ya, karena yang mereka lakukan itu aja sehingga mereka harus berkreatif gimana caranya akhirnya mereka jadi menguasai karena punya kesempatan melakukan dalam jumlah yang banyak. Mereka akhirnya menguasai keahlian-keahlian. Gimana ya biar bikin penonton itu bisa happy. Gimana ya biar bisa bikin penonton itu bisa nyanyi bareng, yuk kita dansa bareng atau apapun lah. Jadi menghibur mereka. Dan mereka lakukan bertahun-tahun sehingga sewaktu mereka masuk di Amerika, mereka larisnya luar biasa dan mereka sangat menguasai panggung. Kenapa? Bukan karena lagunya lebih bagus, bukan juga karena suaranya lebih bagus. Ya, tidak. Tapi mereka melakukan dalam jumlah yang banyak. Udah 10.000 jam. Makanya The Beatles legend. Bill Gates hebat. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, teman-teman. Ya, 10.000 jam. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Gigih melakukan presentasi dalam jumlah yang banyak. Ya, ini contoh outliers. Ya, di rumah misalkan. Rata-rata temperatur di rumah itu rata-rata ya sekitar 20 sampai 30. Nah, tiba-tiba ada satu benda di rumah yang 100 derajat Celcius. Ternyata Anda sedang masak air. Nah, ini ceret ini namanya outliers. Karena dia sendiri berbeda dengan yang lain. Bill Gates berbeda dengan yang lain. Bill Gates mau menyisihkan waktu banyak untuk main komputer, yang lain tidak. Ya, The Beatles bisa nyanyi setiap hari 8 jam. Yang lain, penyanyi-penyanyi lain tidak. Makanya The Beatles outliers. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh warga RW 7 pada jam 8 malam? Ternyata 30-nya main game, 39-nya nonton, 35-nya jalan-jalan, dan 31-nya makan. Dan yang ikut training hari ini 1 orang dan itu Anda. Anda adalah outliers. Waktu yang digunakan untuk baca buku per hari. Rata-rata orang membaca ya sekitar 15 menit. Tapi Anda membacanya 1 jam. Anda outliers. Ya. Jumlah yang dengerin audio motivasi setiap hari. Itu ya paling 1 judul, paling ya 1 jam. Tapi Anda bisa nonton sampai 2 jam lebih. Anda outliers. Jumlah presentasi per bulan, ketemu orang ya, ceritakan LWG, rata-rata itu paling 15 ya, belasan ya, nggak lewat 15. Tapi Anda dalam 1 bulan bisa ketemu 40 orang atau 40 kali Anda ceritakan. Anda outliers. Dan tentunya Anda pasti bakal punya hasil yang lebih bagus dibanding dengan orang rata-rata yang jalankan LWG. Itu contohnya. Jadi be outliers. Jadilah lebih. Jangan takut untuk lakukan lebih. Ya, karena ini bisnis Anda. Cuman Anda nggak usah takut. Berarti harus 10.000 jam ya Pak ya, biar bisa sukses di LWG. Kalau 10.000 jam saya hitung-hitung ya Pak ya, 5 jam rata-rata sehari saya jalankan LWG. Ya, 10.000 jam itu dicapai dalam waktu 5 sampai
tahun. Berarti saya butuh waktu 5 sampai 6 tahun ya untuk bisa sukses di LWG. Bukan. Ya, bukan gitu. Kalau Anda sudah 10.000 jam di LWG, Anda sudah sangat expert. Suksesnya itu bukan sukses biasa. Suksesnya itu udah luar biasa banget hasilnya. Ya. Makanya ini pertanyaan penting buat Anda. How expert do you need to be? Anda mau se-expert apa di LWG? Nah, kalau hanya untuk bisa menguasai presentasi follow up, closing orang, ya, gali impian orang, bikin orang aktif, Anda nggak harus sampai 10.000 jam. Gitu. Anda mau jago rekrut, 1 bulan aja, 2 bulan aja, Anda belajar dari upline Anda yang hebat, Anda udah bisa sejago mereka closing orang. Gitu loh. Nggak harus 10.000 jam. Jadi Anda nggak usah takut. Ya, 10.000 jam itu bikin Anda itu udah seperti The Beatles gitu loh. Legend di MLM, legend di LWG. Ya, tapi itu prosesnya akan menuju ke sana. Makanya lakukanlah dalam jumlah yang banyak. Jago rekrut dulu deh, jago closing dulu deh. Makanya lakukan dalam jumlah yang banyak. Nggak harus sampai 10.000 jam. Seperti contoh ya, kalau kita menguasai 4 chord saja, ya 4 chord saja gitar, itu kita bisa mainkan 75 lagu. 4 chord yang sama loh. Udah bisa mainin 73 lagu. Kalau Anda menghabiskan 10.000 jam, Anda udah seperti The Beatles. Tapi untuk bisa menguasai 4 chord, paling hanya butuh 20 jam saja untuk latihan konsisten. Gitu. Jadi ngerti ya? Anda kepingin se-expert apa? Anda kepingin sesukses apa? Karena sukses itu beda-beda dengan satu sama yang lain. Ada orang yang merasa bahwa pokoknya saya bisa punya income puluhan juta stabil aja, saya udah sukses. Tapi ada yang merasa bahwa puluhan juta nggak cukup. Saya kepingin punya income ratusan juta. Saya kepingin punya income miliaran per bulan, baru saya disebut sukses. Nah, makanya jam terbangnya beda-beda. Kalau 10.000 jam, beda dong dengan orang yang lakukan 100 jam, 200 jam, 300 jam. Seperti itu. Tapi kalau Anda udah lakukan ratusan jam saja di LWG, Anda seharusnya udah hebat, udah jago closing. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya gigih. Ya, punya kegigihan teman-teman sekalian. Panas atau dingin, jangan suam-suam kuku. Jalankan bisnis LWG. Anda harus putuskan. Jalan atau tidak. Seperti kita mau minum teh, mau minum kopi, ya. Itu antara mau panas sekalian, mau dingin sekalian pakai es, baru enak. Jangan rasanya itu suam-suam kuku, nggak enak. Coba aja. Ya, kalau Anda peminum teh, peminum kopi, Anda pasti ngerti. Mau menikmati ya seperti itu. Jalankan bisnis juga seperti itu. Jalan-jalan, tidak, jangan tanggung-tanggung. Makanya di film Star Wars ya, si Master Yoda, dia bilang kan, do or do not, there is no try. Jangan coba-coba. Ya udahlah saya usahakan deh, saya coba deh. Gitu. Lakukan all out, baru hasilnya bisa maksimal. Karena kalau misalnya Anda lakukan setengah-setengah, ya Anda jangan salah. Nanti kalau misalkan hasil yang Anda dapatkan juga setengah-setengah. Karena Anda sendiri tidak all out. Gitu. Ya, do or do not, there is no try. Oke, teh, kopi, panas sekalian atau dingin sekalian. Nah, 2 toples teman-teman. Aturannya gini, kita akan masukkan kelereng di toples yang besar kalau ada orang yang menolak kita. Tapi kalau misalkan ada orang yang join, kita masukkan di toples yang kecil. Sukses adalah kalau kedua toples itu sama-sama penuh. Bukan setengah penuh, tapi sama-sama penuh. Jadi Anda harus ditolak. Dan jumlah yang ditolak itu harus banyak. Jadi Anda harus punya sikap mental, semakin banyak ditolak, semakin semangat Anda. Berarti toples yang besar ini akan segera penuh. Nanti sisanya adalah tinggal toples yang kecil. Jadi habiskan jatah penolakan. Ya, habiskan jatah penolakan Anda. Jadi jangan pernah stres lagi mulai sekarang kalau ditolak, itu hanya bagian dari proses yang akan Anda lewati. Pukulan palu. Palu bisa membuat sebuah baja besi menjadi pedang yang kuat. Tapi dengan palu yang sama bisa menghancurkan kaca. Pertanyaannya, Anda baja atau kaca? Kita nggak bisa hindari palu. Palu itu adalah penolakan. Palu itu adalah problem dalam hidup. Kita hanya bisa memilih.
Anda mau jadi baja atau Anda mau jadi kaca. Winston Churchill bilang, sukses adalah kemampuan melewati kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Jadi senang banget kalau teman-teman yang hadir hari ini, sewaktu ditanya siapa yang pernah ditolak dan siapa yang ditolak banyak, dan Anda jawab dengan semangat, dengan antusias, good, Anda sudah berada di track yang benar, Anda sudah punya sikap mental yang benar, Anda tinggal lanjutkan aja. Ya, prosesnya untuk mencapai sukses Anda yang sebenarnya. Tapi yang paling penting gini teman-teman ya, lakukan dengan cara yang benar. Karena kalau kita 10.000 jam berlatih, tapi kalau 10.000 jamnya itu salah, maka hasilnya juga salah. Ya, 10,000 hour of shit, expert at shit. Jadi pastikan cara Anda benar, Anda lakukan dalam jumlah yang banyak, maka hasilnya akan maksimal. Jangan melawan angka, teman-teman. Ya, perbaiki angkanya, itu yang tepat. Jadi lakukan presentasi, ketemu orang, ya, lakukan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, itulah yang nanti akan membuat teman-teman sekalian bisa sukses. Nah, bagian saya sudah selesai. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Pak Leo. Ya, tips lainnya ya untuk membantu teman-teman lebih semangat lagi di akhir periode Bali ini.